Nah, jadi dalam forensic accounting gitu ya, ini ada yang namanya pada chapter 11 itu adalah digital forensik. Nah, pada topik digital forensik ini nantinya kita akan melihat ya penjelasan mengenai yang namanya area mana saja ya yang merupakan kategori dari digital forensik, dan kemudian juga memahami berbagai isu gitu ya yang berhubungan dengan digital forensik ini, kemudian juga menjelaskan ya terkait dengan skill apa saja yang dibutuhkan dan juga pengetahuan apa saja yang dibutuhkan kalau berkecimpung di bidang digital forensik. Kemudian juga melihat ya penjelasan mengenai laboratorium digital forensik ya berbasis komputer. Kemudian juga melihat perbedaan antara digital forensik skill digital forensik dasar dengan level yang lebih tinggi. Kemudian juga melihat berbagai fitur ya yang berkaitan dengan software-software pendukung dari digital forensik ini apa saja. Kemudian juga melihat ya berbagai tool jaringan dan juga teknik dari digital forensik. Kemudian juga berkaitan dengan ini ya berkaitan dengan langkah ya yang berhubungan dengan investigasi digital forensik, tahapannya apa saja. Kemudian juga melihat ya berbagai pengetahuan mengenai kriminal-kriminal yang berhubungan dengan digital forensik ini dewasa ini ya, dan juga hubungannya dengan database serta penegakan hukumnya. Nah, jadi yang dikatakan dengan digital forensik itu adalah penggunaan dari komputer, ya, penggunaan dari pengetahuan komputer sebagai investigasi, ya, dan juga teknik analisa yang mencakup pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan jaringannya. Nah, itulah yang namanya digital forensik ya. Dan digital forensik ini ditandai dari prosesnya adalah fase mengidentifikasi ya pihak-pihak atau juga individu yang terkait di dalamnya, kemudian juga penyimpanan dan lokasi data, kemudian juga masalah file, kemudian juga email, ya, kemudian juga yang berhubungan database, ya, dan juga berhubungan dengan file dan juga hal-hal lain yang dalam hal ini sudah banyak dihilangkan atau juga dihancurkan, ya. Nah, digital forensik ini terbagi dari berbagai jenis, ya, terutama yang berkaitan dengan komputer, ya, dan juga jaringan. Nah, jadi area dari digital forensik itu adalah komputernya dan jaringannya, ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar 11.1 sebagai berikut ya. Jadi digital forensik itu dua hal ya areanya, ya komputer forensik dan juga networknya ya jaringannya. Jadi berdasarkan kompleksitas dari digital forensik itu, gitu ya, bahwasanya digital forensik tersebut mencakup beberapa perangkat ya, apakah itu mau dia perangkatnya yang mobile atau juga berbagai tipe-tipe dari komputer dan serta jaringan yang ada dimanapun ya. Dan apa ya, dan untuk menjalankannya ya bisa juga dilakukan secara bergerak, tidak pada satu tempat. Kemudian juga perakitannya ya, perakitannya mengacu pada otomatisasi sistem dan juga berkaitan dengan apa ya beberapa pendukungnya, diantaranya adalah pendingin dan juga toilet yang berhubungan dengan komputer forensik dan juga network tersebut ya. Nah, ini diambil contoh ya bagaimana sebuah artikel di koran di Inggris gitu ya dengan judul ya computer hackers ya can now hijack toilet. Nah, jadi bagaimana hacker komputer itu bisa menggunakan toilet ya untuk sebagai pengguna yang dalam hal ini berasal dari Jepang, tujuannya adalah melakukan penyedotan data ya atau juga penghancuran data ya terkait dengan ketika menutup jaringan
data tersebut ditransmisikan. Nah, ini menggunakan toilet ya sebagai bentuk dari area yang namanya network forensik. Nah, jadi bukan hanya ruangan ya, bukan hanya kantor, tapi juga toilet. Nah, dengan demikian bahwasanya network tersebut itu sangat kompleks sekali gitu ya, banyak. Jadi bukan hanya dalam satu ruangan. Nah, sebagai contoh yang lain, sebuah artikel diterbitkan yang menunjukkan bahwasanya suatu perusahaan deterjen laundry gitu ya, ini menempatkan GPS ya atau Global Positioning Tracking di dalam suatu kota gitu ya, dan berdasarkan laporannya ya bahwasanya GPS tracking tersebut menunjukkan bahwasanya pelanggan gitu ya secara personal itu melakukannya dari satu rumah ke rumah yang lain atau dengan modus yaitu dari rumah ya. Jadi hasil dari penelusuran digital tersebut menunjukkan transmisi dari satu jaringan antara satu komputer dengan komputer lainnya itu tergambarkan dari profilnya pelanggan ya. Nah, jadi dengan kata lain dua variabel ini merupakan areanya digital forensik. Ini penjelasannya. Nah, berikutnya adalah aspek legalnya gitu ya. Jadi berkaitan dengan aspek legal atau juga penegakan hukumnya. Nah, bicara investigasi forensik accounting, maka para profesional itu selalu mengasumsikan ya berkaitan dengan penggunaan bukti ya yang merupakan bagian dari investigasi yang nantinya akan menjadi dasar di pengadilan. Untuk itu, gitu ya, forensik accounting di sini memiliki suatu pemahaman yang mendasar terkait dengan legal issue yang diterapkan dengan berbagai bukti. Ya, in case involving law enforcement ya di dalam penegakan hukum ya bahwasanya Fourth Amendment di Amerika ya di amandemen terkait dengan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum menunjukkan bahwasanya penegakan itu harus mencakup harus mencakup beberapa bukti dan selanjutnya harus ada jaminan ya, yang jelas dan juga secara spesifik yang menggambarkan cakupan tersebut. Jadi isu-isu secara spesifik ini merupakan problem yang potensial. Sebagai contoh gitu ya, bahwasanya bagaimana komputer device gitu ya, ini secara spesifik merupakan bentuk dari digital ya. Ya, digital seperti dengan penggunaan PDA ya, personal digital ya dalam hal ini adalah di mana ada mencakup resiko gitu ya atau juga peluang ya yang kemungkinan terjadi ya atas hal tersebut gitu ya. Jadi untuk perkara tersebut maka sudah ada aturan hukumnya ya yang disusun oleh Fourth Amendment ya di Amerika. Nah, berkaitan dengan hal itu ya. Jadi aturan hukum juga harus jelas gitu ya yang mengatur sehingga apabila ada kasus-kasus yang terkait dengan digital forensik maka dengan mudah gitu ya. Di Indonesia itu sendiri juga bicara digital forensik itu ya ada berbagai produk hukum gitu ya yang berelasi ya legal issue ya yang terkait seperti undang-undang ITE gitu ya atau juga bagaimana mengatur transmisi data. Nah, itu ada aturan hukumnya atau juga disebut dengan legal issue apabila dihubungkan dengan case di Indonesia ya. Kemudian berkaitan digital forensik itu adalah suatu proses yang namanya investigasi secara privat ya. Jadi investigasi secara privat sini berkaitan dengan dalam sebuah kasus gitu ya, di mana biro-biro pemerintah gitu ya, ini terkait dengan the Fourth Amendment ya, itu tidak diterapkan apabila dari berbagai isu-isu yang dikaitkan dengan hukum yang ada, jika suatu bukti itu tidak lengkap gitu ya, maka pihak pengadilan tentu saja akan menolaknya ya. Maka apabila hal itu terjadi maka akan ada proses-proses kasus-kasus yang lain ya yang akan memanfaatkan celah hal itu gitu ya. Maka secara umum ya
maka pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi tidak berharap banyak ya, bahwasanya koneksi secara pribadi dalam jaringan mereka ini merupakan sesuatu hal yang dikecualikan ya, atau disebut dengan area abu-abu ya. Sehingga jika suatu organisasi yang normal mengizinkan pegawainya mengirim atau juga menerima email ya dengan menggunakan jaringan jaringan internet pada jam kantor ya, maka pegawai tersebut juga itu menghadapi keterkaitan ya dengan yang namanya privasi. Ya, jadi di sini pihak perusahaan itu akan menggunakan ya beberapa saluran telepon ya yang berhubungan dengan area pekerjaan tersebut ya. Ya, jadi di sini bagaimana memisahkan ya antara jaringan kantor ya dengan jaringan yang berkaitan dengan transmisi pribadi itu harus dilakukan ya, karena di sini adalah memasuk dalam fase private investigation. Nah, untuk menghindari problem hukum ya, maka organisasi itu harus secara jelas menuliskan apa sih kebijakan prosedur manual ya kalau di dalam perusahaan tersebut, sehingga antara sumber daya perusahaan ya dengan masalah kepemilikan data yang dioperasionalkan oleh pegawai tersebut. Nah, ini tidak ada pelanggaran yang terkait dengan hal itu. Ya, jadi dengan kata lain, ya misalnya seorang pegawai, gitu ya. Jadi seorang pegawai itu misalnya menggunakan komputer kantor, gitu ya, atau dengan jaringan kantor, gitu, ini melakukan transmisi untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau misalnya perusahaan yang besar, gitu ya, atau juga perbankan lah misalnya, ya, jadi komputer kantor itu hanya sebatas untuk area pekerjaan ya. Apabila digunakan di luar itu, maka jejak rekam historinya ada ya, dan apabila itu diketahui ada ya sering digunakan di luar untuk pekerjaan kantor, maka itu masuk area investigasi ya apabila dikaitkan dengan digital forensik. Jadi kesimpulannya adalah ya jangan menggunakan ya jaringan atau juga PC dari kantor ya itu untuk hal-hal di luar kegiatan kantor. Nah, ini merupakan area digital forensik yang namanya private investigation ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum apa saja yang harus dimiliki, serta skill-skill yang berkaitan dengan computer and digital forensik ini apa saja. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya dalam pekerjaan digital forensik di sini gitu ya, dan juga apabila ingin menjadi seorang investigator gitu ya, maka harus memiliki beberapa pengetahuan ya pengetahuan dan juga pemahaman ya mengenai yang namanya fingerprint ya, kemudian juga DNA ya, jadi dengan kemudian juga keahlian dalam menelusuri bukti. Nah, ini tiga hal ini harus dimiliki pengetahuan oleh seorang auditor atau investigatornya ya. Nah, dalam case forensic forensic science di sini bahwasanya proses kriminal diawali gitu ya dengan hal itu ya, di mana proses kriminal terjadi apabila dalam proses pengumpulan buktinya, maka dalam pengumpulan buktinya memungkinkan gitu ya memungkinkan adanya jejak misalnya jejak tangan ya, atau juga jejak jari atau juga jejak sidik jari yang berkaitan hal itu ya. Maka pihak CSI di sini menganggapnya sebagai sebuah bukti yang relevan ya. Jadi jejak tangan ya itu merupakan suatu bukti ya untuk diinvestigasi lebih lanjut ya. Dan berkaitan dengan hal itu gitu ya, ada beberapa isu-isu lain, yaitu bagaimana melakukan perlindungan dari aspek kriminal yang terkait dengan bukti dan juga hal-hal lain yang dihubungkan dengan hal itu dianggap sebagai bukti ya. Jadi bukti itu harus memadai untuk diajukan di pengadilan, dan
proses lanjutannya bukti tersebut itu akan harus ada terkandung di dalamnya yang menunjukkan bahwasanya memang andal ya atau juga peluang dijadikan bukti utama ya. Nah, jadi di sini melakukan perlindungan ya atas berbagai bukti yang ada ya. Jadi bukti tersebut harus valid, sahih dan juga reliable ya. Kemudian juga dalam pengumpulan bukti ya. Jadi pengumpulan bukti itu sangat tergantung pada proses investigasi. Nah, apabila proses investigasinya di sini menggunakan investigasi kriminal berdasarkan pada unit ya. Nah, kemudian juga penyimpanan ya dan juga katalog. Nah, ini juga dijadikan pembuktian ya, barang bukti simpanan dan juga katalog. Nah, di sini sebagai suatu bukti itu disebut dengan bukti sistematik. Secara fisik ya, penempatan satu bukti itu dikumpulkan dalam satu tas yang besar ya, dan harus hati-hati dalam pelabelannya dan juga pengkategoriannya. Begitu juga bukti foto. Nah, jadi bisa dijadikan bukti. Lantas berikutnya adalah maintaining secure and documented chain custody for evidence collected. Nah, jadi bagaimana kita seorang investigator yang mengelola bukti ya dengan tingkat keamanan yang tinggi dan mendokumentasikan yang berhubungan dengan bukti-bukti tersebut, gitu ya. Kemudian adalah melakukan interaksi, ya interaksi antara investigator yang lainnya. Jadi PSI di sini adalah mengarahkan bahwasanya forensic investigator itu melakukan dalam pengumpulan buktinya harus ada kerjasama ya dengan investigator yang lain. Nah, ini merupakan pengetahuan yang mendasar ya di dalam pengumpulan bukti dari digital forensik. Nah, kemudian bagaimana forensik komputer ya terkait dengan penggunaan komputer. Nah, jadi dalam lingkup aturan hukum yang lebih luas, ya, di mana dari suatu divisi ya atau juga dari serikat pekerja ya atau juga pekerja di sini memisahkan antara fungsi-fungsinya sebagai berikut. Jadi di sini ada fungsi yang membawahi tanggung jawab di bidang computer forensic technician. Jadi ini ada orangnya. Jadi investigator itu sendiri pun juga harus dipisahkan ya, yaitu teknisi forensik komputer 1, ya kemudian investigator detektif 2, ya kemudian yang ketiga adalah scientist computer forensik 3, kemudian yang keempat adalah computer lab assistant manager 4. Nah, jadi 4 orang ini adalah orang-orang yang punya pembagian pendelegasian wewenang ya, responsibility di dalam tugas investigasi forensik digital forensik ya. Nah, jadi timnya inilah ya, detektif, investigator, ya kemudian computer network forensic examiner sampai pada computer network forensic scientist, ya. Nah, bicara pendidikan bagaimana? Nah, jadi seorang investigator harus punya sertifikat, ya. Memang sekarang ini eranya sertifikat, ya. Sedikit-sedikit sertifikat, ya. Jadi ada beberapa pelatihan, ya, itu harus diikuti oleh investigator. Seperti apa? Ya, seperti ya sertifikat Forensic Computer Examiner yang dikeluarkan oleh International Association Computer Investigator Specialist. Atau juga harus punya sertifikat Advanced Window Forensic Examiner. Ini bisa online ini ya, Bapak Ibu, tesnya banyak nih sekarang. Kemudian berkaitan dengan keahlian investigator yang berkaitan dengan teknologi tingkat tinggi, jaringan, maka si investigatornya harus punya sertifikat. Ya, Certified Computer Crime Investigator, basic level. Kemudian advanced level. Kemudian Computer Forensic Technician basic level dan juga Certified Computer Forensic Technician advanced level, ya. Nah, orang yang memiliki keahlian
dalam mengakses data juga harus punya sertifikat yang namanya sertifikat Access Data Certified Examiner. Ini harus ada. Kemudian harus punya sertifikat Access Data Mobile Examiner. Nah ini, jadi harus sudah jelas ya. Jadi bukan hanya tingkat pendidikan, ya, tetapi pelatihan, ya. Sertifikat apa yang sudah dimiliki seorang investigator, tuh ya. Nah, bagaimana? Misalnya di area digital forensic lab. Nah, di area digital forensic lab, maka ada beberapa beberapa requirement, syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dalam menginvestigasi dalam fungsi responsibility digital forensic lab, yaitu yang pertama adalah menemukan keamanan penguncian. Nah, jadi di sini seorang investigator harus ya mengunci beberapa pusat-pusat penyimpanan data, di mana ketika dimasukkan lab, gitu ya, itu diuji dari aspek keamanannya, ya, kemudian aspek penguncian kabinetnya sampai pengujian yang lainnya. Jadi nantinya akan ada kesimpulan ya bahwasanya pada level secure evidence locker itu kesimpulannya lemah, sedang atau juga kuat, kan gitu ya. Kemudian dari akses secure access. Nah, dari akses secure access nanti seorang investigator itu akan menilai ya bahwasanya aspek keamanannya bagaimana ya setelah diuji, ya. Setelah diuji ternyata kesimpulannya lemah, ya setelah diuji kesimpulannya sedang, ya keamanannya kan, kemudian level keamanannya tinggi. Nah ini proses yang dihasilkan dari secure access, ya. Kemudian secure trace processing juga sama ya. Kemudian equipment nantinya disimpulkan ya oleh investigatornya lemah, sedang atau kuat. Ya. Kemudian juga dari sisi pemasok, dari sisi software, ya dari sisi workspace, ya dari sisi business continuity recovery management dan juga log transaksi. Nah, ini nantinya ada kesimpulan. Nah, ini juga sebenarnya bisa dijadikan variabel ya, Bapak Ibu. Bisa dijadikan variabel kalau kita ingin menguji keahlian digital forensic lab ya oleh seorang investigator. Proses-proses ini dilakukannya ya. Yang memang nggak lepas semuanya dari komputer. Ya, mau tidak mau ya jadi auditor ini ya harus kuat komputer juga gitu ya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Nah, mengenai sertifikasi tadi boleh aja ya. Siapa yang mau ikut boleh masuk ke situs ini, dan di situ juga ada apanya ya. Kalau ingin mendapatkan sertifikatnya ya silakan ujian ya masuk pada situs ini, tentu saja bayar ya. Pasti banyak bayar. Ya, kemudian juga orang bidang regional computer forensic laboratory itu yang dilakukannya layanannya berupa sizing and collecting digital evidence and crime scene, itu satu. Kemudian juga melakukan pengujian ya beberapa bukti dan juga melakukan tes ya dan pengujian. Nah ini meliputi ya kalau kasusnya seperti ini terorisme ya, child pornography ya kan, crime and violence atau trade secret ya, atau juga penghancuran atau pelanggaran hak cipta ya sampai pada kejahatan internet ya. Nah, berikutnya adalah ya private investigation versus law enforcement investigation. Nah, bagaimana investigasi investigasi personal ya private dengan penegakan hukumnya. Nah, di sini berkaitan dengan teknologi digital atau juga berkaitan dengan penegakan hukumnya, baik itu kantor akuntan publik ya, kemudian perusahaan konsultan ya, kemudian juga detektif itu memaintain ya beberapa orang-orang yang dianggap expert dalam bidang hal ini. Maka dalam lingkup pekerjaan tersebut ya pertama di perusahaan swasta ini banyak diterapkan ya, terutama
orang-orang yang bisa tugasnya adalah melakukan interpreting, ya, kemudian reporting, dan juga melakukan digital evidence. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu baik itu private investigation atau juga law enforcement investigation. Nah, maka proses yang dilakukan adalah data recovery, ya, kemudian on-site acquisition, electronic risk control, ya, document discovery, ya, password recovery, cell phone forensik, sampai pada expert testimony. Nah, ini semuanya adalah proses, ya, atau juga layanan yang dilakukan oleh baik itu investigator personel atau juga yang lembaga, ya, seperti KPK dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukannya. Kemudian kita melihat tipe-tipe investigation. Ya, tipe-tipe investigation meliputi investigasi surat menyurat. Nah, email juga, ya. Jadi orang ketika investigasi itu, ya, email faktor penting, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau berkaitan dengan investigasi email, ya bisa aja gitu kan, bahwasanya suatu kejahatan itu dilakukan via perantara email. Jadi email itu bisa jadi barang bukti, gitu ya. Bisa jadi barang bukti di mana bisa melakukan penelusuran dan juga menganalisa, ya, walaupun email tersebut sudah dihapus, gitu ya. Jadi orang-orang yang menganalisanya maka disebut dengan email analisis. Ya, jadi orang yang melakukan email analisis tersebut, ya, menganalisis dengan menggunakan perangkat software tertentu, ya, dalam jumlah email yang begitu banyak atau pesan yang begitu banyak, mana yang bisa dipilah-pilah yang mengandung adanya fraud, gitu ya. Maka investigasi sosial di sini diterapkan, ya, dengan cara mengidentifikasi individu mana yang sering dilakukan komunikasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi investigasi email tersebut adalah proses, ya. Kemudian BTK serial killer case. Nah, ini BTK serial case di sini adalah sebuah kasus, gitu ya, di mana kasusnya dalam hal ini adanya dalam hal ini dilakukan yang namanya komputer forensik, ya, untuk mengidentifikasi siapa yang mengirim dan menerima pesan email, ya, terkait dengan pembunuhan lebih kurang 10 orang yang dalam hal ini peristiwanya dalam rentang waktu 17 tahun, hilang 10 orang, ya. Maka penelusuran email dilakukan, ya. Nah, dalam kasus ini dipublikasi, ya, melalui media. Nah, di media dalam beberapa tahun, dan juga dikirimkan beberapa paket yang menunjukkan sudah di pulsar, gitu ya, sudah dipulsar terkait dengan kasus tersebut, ya, sehingga BTK Monitor di sini menjadi suatu fokus penginvestigasian. Nah, dalam satu prosesnya, ya, raider mengirimkan suatu pesan, ya, suatu pesan kepada polisi yang menanyakan, ya, kira-kira informasi apa saja, ya, yang ada di dalamnya. Maka pihak polisi merespon hal itu, di mana mengklasifikasikan bahwasanya ada berita, ya, yang dicakup pada koran Wichita Eagle yang menunjukkan bahwasanya pengiklanan raider, ya, sebagai di mana raider di sini mengirimkan bahwasanya terutama ada file-file dokumennya yang menunjukkan berhubungan dengan hal itu. Maka pihak forensik lab melakukan pengujian, ya, atas dokumen yang terkait dengan hal itu. Nah, ini langkahnya, ya. Jadi memang cukup spesifik, gitu ya. Atau juga kasusnya Alex Rodriguez Scott doping case. Nah, jadi pada kasus ini, ya, yang menunjukkan bahwasanya substansi atau juga investigasi menunjukkan bukti
yang berkaitan dengan bukti jejak digital. Nah, jadi jejak digital ditelusuri dari 500 pesan, ya 500 pesan yang terjadi antara Rodriguez itu sendiri dengan suppliernya. Ya, jadi penelusuran email ya. Atau Columbia Criminal Enterprise Case juga dilakukan penelusuran email ya. Atau Scott Peterson murder case, atau juga case Anthony murder case ya. Atau juga financial fraud Bernie Madoff Ponzi scheme case. Nah, ini kasusnya banyak ya. Atau juga Rod Blagojevic public corruption case ya. Atau juga Khalid Khwarizm counterterrorism case ya. Atau juga Alberto Gonzalez hacking case. Semuanya dari email kan gitu ya. Maka email itu tidak lepas dari pengamatan investigator. Mortgage fraud case, child pornography case, Courtney Hansen sexual case. Nah, itu semuanya email ya, barang-barang buktinya. Nah, sehingga apa ya, kemampuan skill digital forensik ini ada yang level tinggi, ada yang level dasar gitu ya. Kalau yang di mana 4 fase gitu ya, ada 4 fase dalam prosesnya, yaitu proses pengumpulan, collecting, kemudian proses pengujian, examination, kemudian proses analisa, dan juga proses pelaporan. Nah, ini ya. Nah, di mana auditor fraud itu secara spesifik memiliki skill ya, skill dengan berkaitan dengan hal itu yang berhubungan secara tradisional, yaitu dengan melakukan prosedur ya. Prosedurnya adalah prosedur dokumentasi, prosedur wawancara, prosedur konfirmasi, ya prosedur pengujian fisik, ya prosedur mengumpulkan bukti elektronik, ya prosedur observasi atas pemantauan CCTV, ya sampai pada sesuai dengan standar analisa prosedur bukti dokumen akuntansi. Nah, sedangkan software pendukungnya apa saja ini? Nah, banyak software yang digunakan ya di dalam digital forensik. Di antaranya adalah software untuk crack password. Nah, ini wajib ya. Jadi sekuat apapun password bisa dibobol dengan bantuan software. Nah, jadi ada software crack password. Ini harus ada ya. Yang kedua adalah proses software mengembalikan file atau disebut dengan recovery file. Itu harus ada. Jadi dengan adanya recovery file, file-file yang biasanya kan udah dihapus gitu kan oleh para pelaku. Nah, itu walaupun sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu bisa dikembalikan. Nah, ada softwarenya. Kemudian software recovery data juga, slack space. Ya, jadi software slack space di sini adalah software yang membanding-bandingkan ya di antara beberapa kelompok klaster-klaster yang ada ya. Kemudian software yang untuk menganalisa konten dan juga file yang disembunyikan. Kan ada yang bisa di hidden, ada yang tidak ya. Nah, kalau yang tidak bisa di hidden ada software yang melacaknya. Nah, itu. Ada software yang untuk menganalisa penyimpanan ya penyimpanan tersembunyi. Nah, jadi ada software itu. Ya, dia nggak sebut nama, gitu ya. Softwarenya software apa? Tapi software yang punya kemampuan itu ada. Ya. Kemudian software menduplikat data. Kemudian software yang menelusuri file, folder, dan juga perangkat yang lainnya. Ya. Kemudian software menganalisa data, ya, menganalisa jejak rekam transaksi, ya, atau juga melihat jejak rekam si penerima email siapa saja. Ada softwarenya ya. Nah, jadi semuanya software itu ya Bapak Ibu dikumpulkan ya, atau harus ada ya kalau kita berkecimpung di bidang digital forensik. Makanya cukup berat ini menjadi digital forensik ini ya. Cukup berat ya. Nah, jadi begitu juga di Microsoft Word sendiri gitu ya. Itu
ada juga unsur metadata dalamnya, seperti misalnya ini dari sebuah file, kapan dibuat. Nah, ini semuanya log transaction ya. Kapan dibuat, siapa yang buat, di komputer mana yang dibuat. Nah, ini kan ada jejak jejak digitalnya ya. Jadi fungsi secara spesifik yang berkaitan dengan software produk ini ya banyak gitu ya. Di antaranya di sini ada FTK Imager, FTK Forensic Toolkit, Registry Viewer ya, atau Password Recovery Toolkit gitu ya. Nah, ini saya kalau saya punya juga nih yang namanya Password Recovery Toolkit ini gitu ya. Jadi kalau sepanjang ya, makanya jangan sering-sering lah ya kalau kita menggunakan apa dulu ya, misalnya warnet ya, itu warnet berbahaya sekali gitu ya, karena dia browsernya bisa diinstal ya yang namanya password recovery. Jadi apa kalau kita mau buka email gitu kan, atau membuka melakukan transaksi e-commerce ya via warnet, itu bahaya ya, karena software-software itu ada semua ini. Nah, bisa di add in atau juga diinstal kalau warnetnya itu apa ya, menginstal hal itu. Nah, inilah Bapak Ibu ya beberapa softwarenya. Jadi file filler ya, indexing ya, photo viewer. Nah, ini kemampuannya. Nah, juga ini bisa dijadikan variabel ya. FTP toolkit itu fiturnya nih. FTP toolkit itu fiturnya nih. Di mana FTK toolkit itu tadi fungsinya adalah ini ya. FTK toolkit itu adalah fungsinya software forensik product. Ya, kemampuannya adalah memfilter file ya sampai pada ini ya, sampai kepada data carving. Nah, itu. Kalau FTK Imager ini fungsinya, fiturnya ini. Ya, fiturnya adalah membuat kopi gambar ya. Kemudian menggambar yang sifatnya dianggap image mount ya, atau juga melakukan capture RAM. Nah, sampai seperti itu ya spesifikasinya. Kemudian FTK software komponen ya, kemampuannya seperti ini. Nah, ini juga banyak ya kalau mau dijadikan artikel ya, mau dijadikan disertasi gitu ya, ini bagus sekali ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa ya? Advanced Digital Forensik. Ya, Advanced Digital Forensik adalah pengembangan lanjutannya apa saja ya. Jadi bicara Advanced Digital Forensik itu adalah di mana auditor forensik secara apa ya? Secara ini ya, secara terus-menerus gitu bisa menggunakan platform CAT. Nah, jadi CAT adalah Computer Assisted Audit Technique ya, di mana bisa apa ya, bisa menggunakan audit ya. Audit adalah berupa menganalisa data ya, kemudian mengevaluasi jaringan, kemudian juga mengevaluasi sistem operasi dan melakukan pengujian perangkat lunak. Itu namanya CAT ya. Nah, jadi CAT ini fungsinya inilah ya, dia menganalisa data, kemudian melakukan monitoring secara terus-menerus, memberikan saran perbaikan governance, ya, menilai risiko dan memberikan evaluasi, ya. Nah, ini softwarenya. Nah, begitu juga kemampuan dalam IP tracing, ya, jadi menelusuri internet protocol address. Jadi bisa kan langsung diketahui misalnya kalau orang apa gitu ya. Kalau orang misalnya melakukan spam, melakukan transaksi apa ya ilegal ya, bisa ditelusuri dari IP address-nya ya. Jadi kalau kita dari HP, HP-nya di mana, lokasi di daerahnya di mana ya dapat diketahui dengan mudah ya dari menelusuri IP address-nya. Jadi setiap orang ya handphone itu punya ya IP address ya. Kita semuanya punya IP address. Maka hati-hatilah menggunakan HP gitu ya. Menggunakan HP karena IP address-nya bisa dicari orang ya, bisa ditelusuri. Nah, ini.
Nah, seperti inilah ya bagaimana kita dari pengirim email ya dapat ditelusuri IP address-nya. Jadi email yang diterima tanggal sekian, nah IP address-nya ini. Nah, jadi dapat ya diketahui. Dari jejak rekam tanggalnya dapat diketahui. Maka hati-hati menggunakan email ya terkait dengan kejahatan ya. Jadi mudah sekali ya menelusuri IP address-nya. Jadi IP address ini melakukan ini ya pada tanggal ini jam ini dapat diketahui secara khusus ya. Apalagi sekarang yang menggunakan location lookup ya for originating IP address. Nah, ini beralamat di negara ini, city ini sampai pada lokasi ini ya. Ya, kemudian menggunakan ya berapa apa ya perangkat lunak. Kalau kita menggunakan perangkat lunak jaringan ya yang dalam hal ini fungsinya API lookup service ya, email tracing, log analysis. Nah, itu ya. Kemudian berkaitan dengan mengumpulkan bukti keamanan jaringan ya. Maka dilakukan dengan secure the site. Jadi secure the site di sini pengujiannya adalah pengujian atas ya examiner should consider immediately securing the relevant evidence. Jadi meliputi removing, containing, and destroying. Nah, itu. Atau juga berkaitan dengan penganalisan bukti, gitu ya. Jadi penganalisan bukti adalah menganalisa bukti, ya, di mana bukti yang bisa terlihat, yang disimpan atau yang sudah dihapus termasuk dalamnya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, bahwasanya di digital forensik ini adalah investigasi berdasarkan pada pengetahuan komputer ya penuhnya dan menggunakan teknik analisa ya yang mencakup adalah pembuktian atas jaringan komputer. Jadi jaringan komputer di situ adalah yang tujuannya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi lokasi dan juga pengumpulan data ya. Dan forensik auditor di situ harus punya skill ya. Skill secara tradisional bukan hanya skill apa ya mengaudit laporan keuangan, tetapi skill yang lainnya ya, terutama yang berkaitan dengan komputer tadi gitu ya. Jadi salah satu skillnya adalah skill keahlian dalam mengoperasikan aplikasi computer assisted audit teknik ya. Karena dengan CAT ini udah semuanya bisa gitu ya. Semuanya yang tadi itu bisa digunakan ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya terkait dengan topik hari ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di hari ini dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak. Sama Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.